Oke, selamat pagi Ibu Nikma. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kabar baik Bu. Iya, mohon maaf ya sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Nah, jadi seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, ya di sini saya akan melakukan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik itu adalah suatu proses yang memberdayakan dan membangun diri agar nantinya bisa meningkatkan perform mengajar ibu di dalam ketercapaian tujuan daripada pembelajaran. Nah, jadi seperti itu ya Ibu Nikma. Jadi supervisi akademik itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu adalah pra-observasi, kemudian yang kedua itu adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, jadi di awal ini sudah kita melakukan kegiatan yang namanya pra-observasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mengetahui sejauh mana nanti Ibu Nikma akan melaksanakan observasi. Jadi Ibu Nikma nanti mengajar, saya sebagai supervisor ya nantinya akan mengobservasi pembelajaran Ibu Nikma. Jadi seperti itu kira-kira ya Bu ya. Nah, kira-kira nih setelah percakapan kita nantinya, apa yang Ibu harapkan dari percakapan pra-observasi hari ini? Ya Bu, jadi dari observasi ini yang saya harapkan saya akan menjadi lebih baik lagi, ya, lebih siap lagi, lebih paham lagi, dan lebih fokus lagi untuk mempersiapkan apa yang nanti menjadi observasi kita di hari kapan Ibu mau melakukan kegiatan observasi tersebut. Iya, baik. Jadi harapan Ibu ini kedepannya nanti pada pelaksanaan observasi akan menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, agar proses observasinya berjalan dengan lancar. Ya, dengan lancar. Oke, bagus itu Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu Nikma ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajarannya? Saya rasa besok ya Bu, karena besok itu hari Senin ya. Jadi ada mata pelajaran matematika, maka di situ aja di hari Senin itu kita melakukan observasinya. Iya, jadi Ibu Nikma ini ada pembelajaran matematika di hari Senin ya. Iya Bu. Jadi di hari Senin Ibu Nikma sudah siap melakukan pembelajaran. Iya, insya Allah. Oke. Nah, kalau begitu bagus ya. Kemudian saya dengar Ibu Nikma ini adalah guru kelas 11 ya? Iya Bu, saya masuk kelas 11. Iya, kelas 11. Kalau boleh tahu pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Pembelajaran yang saya sampaikan itu kepada anak-anak itu tentang menggunakan alat peraga Bu. Jadi pembelajaran menggunakan alat peraga dengan anak-anak itu nanti dibuat kelompok, lalu saya suruh mereka mempresentasikan di depan kelas, lalu saya bagikan LKPD-nya biar mereka bisa mengerjakan latihan kelompok itu dengan cara mengerjakannya di kelompoknya masing-masing. Oh, berarti dengan apa namanya?
menggunakan alat peraga ya. Iya Bu. Jadi siswa itu dikelompokkan dengan kelompoknya masing-masing. Itu kalau saya boleh tahu mata pelajaran apa ya Bu? Mata pelajaran matematika Bu. Oh, matematika. Iya. Iya ya. Materinya apa itu ya? Materinya tentang polinomial, menentukan teorema sisa di polinomial dengan cara apa namanya ya, dengan menggunakan Horner. Tapi kan Horner ini Bu biasanya kan kita gunakan, bisa kita cari dengan di papan tulis dengan cara menyelesaikannya. Tapi kali ini dengan cara menggunakan alat peraga. Jadi kita menggunakan alat peraga itu untuk menentukan teorema sisanya dengan cara Horner. Iya, baik ya Bu ya. Berarti materinya tadi adalah dengan menggunakan teorema sisa dengan menggunakan alat peraga, ya gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu Bu, kalau saya boleh tahu nih, apa tujuan pembelajaran Ibu ini? Tujuannya anak-anak dapat menyelesaikan soal teorema sisa menggunakan Horner, dengan cara Horner menggunakan alat peraga. Oh, baik. Jadi tadi tujuan yang sudah Ibu sampaikan yaitu menyelesaikan teorema sisa dengan menggunakan alat peraga Horner ya Bu ya. Nah, tentunya nih Bu, dalam pembelajaran nanti pasti Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya kan? Nah, apa saja nih yang sudah dipersiapkan sampai hari ini yang sudah Ibu kerjakan atau sudah Ibu siapkan? Salah satunya itu RPP yang akan saya ajarkan nantinya sudah saya persiapkan, lalu LKPD-nya, lalu medianya itu dengan menggunakan alat peraga yang saya bilang tadi. Oh, bagus ya ini nampaknya ya. Jadi ada RPP-nya, perangkat pembelajarannya, kemudian LKPD-nya, media juga ya Bu ya? Iya, medianya juga. Nah, kalau saya boleh tahu nih, apa sih yang menjadi penyebab Ibu fokus dalam pembelajaran matematika itu? Gini ya Bu, anak-anak kan biasanya sulit dengan cara menghitung, apalagi matematika. Mungkin orang tuh dengan namanya pembelajaran matematika itu mungkin mereka bosan, suntuk, pasti menganggap matematika itu sulit. Jadi saya buat bagaimana caranya biar mereka itu mempelajari matematika itu dengan menyenangkan. Jadi saya buatlah alat peraga biar mereka bisa melihat langsung bagaimana cara menggunakan konsep teorema sisa dengan menggunakan alat peraga gitu. Jadi Ibu beranggapan apalagi siswa juga katanya mudah mengeluh dalam pelajaran matematika ya Bu ya. Ada yang suntuk, menganggap matematika itu sulit. Jadi di sini Ibu mau berusaha membuat pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, supaya mereka beranggapan bahwasannya matematika itu nggak sulit gitu ya Bu ya, dengan menggunakan alat peraga. Oke, jadi itu tadi yang saya tangkap ya Bu ya. Nah, coba nih Ibu ceritakan strategi apa yang Ibu gunakan saat pembelajaran nanti berkaitan dengan teorema sisa tadi. Iya, strateginya itu yang saya buatkan itu Bu, saya bagi mereka dengan kelompok. Itu di kelompok itu saya buat anak-anak itu membuat yang tinggi, yang sedang, dan yang rendah. Jadi itu mereka jadi berbaur satu sama lain untuk menyelesaikan materi yang saya kasih dengan menggunakan LKPD, dan mereka bisa menangkap materi yang saya ajarkan itu dengan alat peraga yang saya berikan. Iya, jadi yang dari penjelasan Ibu yang saya tangkap itu pertama siswa itu akan dikelompokkan ya Bu ya, dengan tingkat kemampuan yang rendah, kemudian yang sedang, kemudian yang sudah matang gitu ya Bu ya. Jadi melalui alat peraga yang sudah dipersiapkan tadi. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Nah, kemudian nih segala sesuatunya sudah saya dengar Ibu mempersiapkannya dengan matang, apalagi dengan menggunakan alat peraga. Nantinya diharapkan siswa ini bisa lebih mengerti ya Bu
artinya dia bisa memahami matematika itu secara real atau secara nyata gitu ya Bu ya. Oke. Nah, pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti, kira-kira apakah ada bantuan yang diberikan kepada Ibu? Kira-kira ini bantuan yang seperti apa ya Bu ya? Mungkin ada ya Bu, beberapa lagi yang harus saya perbaiki agar prosesnya itu berjalan dengan baik gitu. Iya, jadi mungkin nanti ada, kira-kira nanti ada supaya prosesnya lebih baik, kita mempersiapkan diri lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Iya, jadi nantinya Ibu akan mempersiapkan diri dengan lebih baik begitu ya Bu ya, saya tangkap. Iya. Nah, kemudian nih selain itu perencanaan yang sudah direncanakan tadi kan dimulai dari strategi, kemudian mempersiapkan RPP ya Bu ya, kemudian bantuan yang sudah sesuai itu, apakah ada lagi nih perencanaan yang akan disiapkan lagi gitu selain itu tadi? Yang saya siapkan itu Bu, apa ya? Saya memerlukan bantuan dari rekan guru gitu supaya kinerja yang saya buat ini prosesnya itu biar berjalan dengan baik gitu Bu. Jadi ada dari rekan guru ya Bu? Iya Bu. Untuk memperbaiki bagaimana proses pelaksanaannya nanti ya Bu? Iya Bu. Baik. Nah kira-kira nih Bu ya, kapan waktunya? Kira-kira kapan ini waktunya untuk memperbaikinya Ibu? Mungkin sebelum proses observasi saya bisa memperbaiki biar nanti pas observasi itu Bu biar lebih jalan lancar, prosesnya baik dan segala sesuatunya itu kita pencapaiannya itu maksimal. Iya, baik ya Ibu. Jadi yang diharapkan hasilnya nanti mencapai ketercapaiannya lebih maksimal ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik nih, dengan pengembangan kompetensi, kira-kira nih era pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan pengembangan diri saya yang Bu dalam hal menyampaikan materi kepada siswa dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga siswa itu bisa memahami materi yang saya ajarkan itu dengan media alat peraga yang saya buat. Jadi siswa itu biar lebih mudah lagi untuk menerima materi yang saya ajarkan. Baik. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah pengembangan diri ya Bu? Iya Bu. Pengembangan diri dalam penyampaian materi, di mana supaya siswa itu bisa lebih menangkap dan menyerap apa yang sudah Ibu sampaikan. Iya, benar sekali. Oke, nah jadi penyampaian materi juga tentunya menggunakan kompetensi sosial dan emosional ya Bu. Iya. Nah, kira-kira strateginya untuk pengembangan diri ini apa aja ya Bu? Mungkin saya mulai dari tahap perencanaan dulu ya Bu, segala sesuatunya dipersiapkan dari RPP, dari media alat peraga itu dan LAPD-nya Bu. Iya, baik Ibu, super sekali ya Ibu jawabannya. Terima kasih Bu. Jadi nanti pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Iya. Nah, setelah ini kita akan melaksanakan observasi pembelajaran. Setelah itu kita nanti akan bertemu kembali terkait refleksi apa yang sudah dilaksanakan Ibu pada saat pembelajaran. Kemudian tahap pengembangan dan tindak lanjut ke depannya. Mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Mungkin itu aja dulu ya Bu ya. Saya mohon maaf untuk minta waktu untuk mempersiapkan segala hal sesuatunya untuk kegiatan observasi nanti. Oke, baik. Jadi saya kira kalau tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dan kita berjumpa pada hari Senin. Iya, pada hari Senin ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Ibu Iya atas Bu, waktunya. sama-sama.
si Aina hadir. Si Dea? Izin? Oh, si Dea izin. Kenapa dia nak? Dia pulang kampung. Oh iya, si Aina pulang kampung. Mudah-mudahan nanti kalau dia pulang dari kampung mau oleh-oleh untuk kita ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat menggunakan atau menggunakan alat peraga dalam pembelajaran teorema sisa. Oke, kemarin sudah Ibu jelaskan tentang polinomial. Siapa yang tahu apa pengertian polinomial? Ayo. Oke, bisa apa itu polinomialnya? Polinomial itu suku banyak. Oke, suku banyak. Ya, polinomial itu ada bentuk derajatnya. Jadi disusun itu dari yang mana? Dari ya? Mangka tertinggi sampai mangka yang rendah. Iya, benar sekali ya. Oke, maka tujuan kita hari ini dituliskan di sini ya, menggunakan teorema sisa. Oke, maka dari itu kemarin itu sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Oke, maka dari itu sekarang kalian boleh duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, maka materi kita hari ini apa? Materi kita adalah teorema sisa. Oke, teorema sisa itu dapat kita selesaikan atau kita kerjakan dengan cara
Nah, tujuan kami sendiri membuat alat peraga ini tuh untuk menambah daya tarik atau minat siswa. Nah, kita ini sebagai siswa bisa kita lihat aja di kehidupan sehari-hari bahwa kebanyakan dari kita itu dia kurang minat sama yang namanya pelajaran matematika. Nah, salah satunya itu ada yang namanya polinomial. Polinomial itu seperti yang tadi Ibu bilang, kalau polinomial itu artinya suku banyak. Nah, suku banyak berarti dalam arti dia mempunyai variabel, kemudian mempunyai angka yang sangat banyak. Nah, itu pasti membuat yang namanya siswa malas untuk mempelajarinya gitu. Nah, jadi maka dari itu semoga dengan adanya alat peraga ini, papan partner ini, siswa itu dapat memiliki semangat gitu buat mempelajari ini. Jadi kayak menambah daya tarik dia gitu loh. Nah, jadi yang pertama di sini teman saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya, kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ini. Dimulai dari teman saya yang bernama Nabila Syakira. Pada Nabila Syakira dipersilakan. Untuk alat bahannya, alat-alat yang digunakan pertama itu ada gunting, yang kedua ada pisau cutter, terus penggaris, pensil, spidol, kuas dan palet. Yang terakhir itu adalah lem tembak. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada kardus bekas, kertas karton, sedotan, cup ukuran kecil. Cupnya ini terserah mau berapa buah, disesuaikan sama pangkat tertinggi yang diinginkan pada persamaan polinomial. Baru ada double tip, lem uhu dan lem fox, tali rami, dan yang terakhir hiasan-hiasan yang ingin digunakan. Oke, terima kasih kepada Nabila. Kemudian di sini saya mau jelasin nih kesusahan dan kemudahan dalam membuat ini. Nah, kalau dari kesusahan itu yang pertama, kalau kesusahan itu cuma satu ya. Kesusahannya itu bolongin cupnya ini. Jadi kayak harus benar-benar membuatnya bulatnya itu rapi gitu. Jadi kan potongnya itu susah soalnya ujungnya itu agak keras. Nah, kemudian kalau untuk hiasannya ini kayak mungkin teman-teman belajar kayak ribet gitu, hiasannya banyak. Sebenarnya ini terserah dari kita yang mau buat gitu. Kalau kita mau ribet, kalau kita mau cantik gitu, ya pasti harus ribet. Tapi kalau misalnya mau biasa-biasa aja ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian kalau dari kemudahannya, semuanya kami rasa itu mudah. Mulai dari misalnya untuk melengketin cupnya ke ini, terus untuk hiasannya ini. Kalau hiasannya kan digunakan printer stiker gitu, jadi nanti tinggal digunting sama ditempel aja. Jadi kan bisa dibilang juga untuk membuat ini nggak membutuhkan budget yang banyak gitu, apalagi kita siswa kan, jadi harus membutuhkan budget yang lebih murah gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut itu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Syakila. Pada Syakila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu skema Horner dan apa fungsi dari alat peraga ini. Nah, skema Horner itu adalah algoritma yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi polinomial atau suku banyak. Nah, oke, jadi di sini kami langsung aja mau mempraktekin cara memakai alat peraga Horner ini. Nah, jadi kami di sini punya soal di mana persamaan polinomialnya itu 3x pangkat 2 terus ditambah 2x pangkat 3 lalu tambah 3x pangkat 2 tambah x tambah 1. Nah, ini akan dibagi oleh x tambah 1. Nah, sebelum itu saya mau jelasin di sini apa aja sih benda-bendanya gitu ya. Jadi ini yang pertama, di sini ada tempat sebagai pembagi. Jadi nanti pembaginya kan x tambah 1. Nah, itu nanti dia kan jadinya minus 1 kan. Jadi nanti kita taruh di sini. Nah, sebelum itu juga di sini kami menggunakan bendanya itu yaitu berupa sedotan bekas. Di mana di sini ada sedotan yang bernilai positif sama sedotan yang bernilai negatif. Nah, kalau dia positif itu dia kami tandain nggak ada bentuk hitamnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat ini warna yang berbeda juga nggak apa-apa. Terus kemudian kita langsung aja ya masuk ke soalnya. Nah, oke, jadi yang pertama itu langkahnya kita masukin dulu jumlah sedotan-sedotan ini sesuai dengan koefisien pada persamaan polinomial. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini kan ada x pangkat 4. Nah, x pangkat 4 itu koefisiennya 3 kan. Jadi
3 itu kan minus 1. Nah ini kita harus ingat dulu tuh 2 kurang 3 itu kan minus 1. Nah tapi ini kita turunin semua. Ini kita turunin semua dulu. Nah tadi kan 2 kurang 3 itu kan minus 1. Nah kita sisakan yang di kapal terakhir ini dia harus bernilai negatif dan jumlah pipetnya itu cuma 1. Jadi kita ambil pipet yang lain, terus kita masukin ke dalam sini. Nah kemudian kita kali lagi minus 1 dikali 1 itu minus 1. Kemudian kita taruh lagi di sini dan ambil pipet yang bernilai negatif. Nah kemudian kan 3 dikurang 1 itu 2. Nah kita turunin lagi semuanya. Nah 3 dikurang 1 itu 2. Kita sisakan di bagian yang terakhir ini, dia pipetnya harus 2 dan harus bernilai positif. Nah jadi kita ambil yang bernilai negatifnya. Kita sisakan yang terus kemudian 2 dikali minus 1 itu minus 2. Kita taruh pipet yang bernilai negatif di sini. Terus 1 dikurang 2 itu kan minus 1. Turunin lagi semuanya. Terus kita sisakan di kap yang paling terakhir ini itu dia pipetnya berjumlah 1 dan bernilai negatif. Kemudian kita kali lagi minus 1 dikali 1 itu min 1. Nah min 1 kita taruh di sini. Dan min 1 dikali min 1 itu 1. Jadi kita taruh di sini 1 2. Nah jadi kemudian 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Nah jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dan ditambah 3x pangkat 2 tambah x tambah 1 dibagi dengan x tambah 1 itu dia memiliki hasil bagi sebanyak 3x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 2x dan dikurang 1 dan memiliki sisa 2. Kita tulis ya. Oke, jadi sekian dari penjelasan saya mengenai cara memakai alat peraga panah ini. Nah, jadi di sini saya mau menguji pengertian teman-teman gitu. Jadi pemahaman teman-teman terhadap apa yang telah saya jelaskan. Nah, jadi saya akan memilih orang itu secara acak, yaitu kepada Jihan. Dipersilakan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya, langkah awal mengerjakan soal ini yaitu dengan memasukkan pipet sesuai dengan jumlah koefisien pada persamaan polinomialnya. Yaitu di sini persamaan polinomialnya memiliki pangkat tertinggi 4 dengan koefisien yaitu 3, di mana koefisiennya ini bernilai positif. Maka kita masukkan 3 buah pipet ke dalam mangkok yang
kita kurangi jumlah pipetnya sesuai dengan hasil penjumlahan yang tadi kita jumlahkan, yaitu -1. Lalu yang bawah ini dikali lagi dengan pembaginya, yaitu -1. -1 dikali -1, 1. Maka kita letak di kolom kanan. Nah, 3 ditambah 1 yaitu 4. Kita turunin lagi yang atas ke tengah, lalu ke bawah. Lalu 4 ini dikali lagi ke bagian sini, yaitu -1. 4 dikali -1 yaitu -4. Kita masukkan lagi ke kolom yang selanjutnya. Lalu 1 ditambah -4 yaitu -3. Diturunin lagi ke bawah. Lalu kita ambil pipetnya sesuai dengan hasil penjumlahan dari yang tadi kita tambahkan, yaitu -3. Lalu -3 ini kita kali lagi nih ke yang bagian ini, yaitu -1. -3 dikali -1 yaitu 3. Nah, 1 ditambah 3 yaitu 4. Maka kita turunin lagi dari yang atas ke tengah, lalu ke bawah. Nah, dari pengerjaan ini didapatlah hasil dari 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 dibagi oleh x tambah 1, yaitu hasilnya 3x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 3 dengan sisa baginya adalah 4. Nah, yang paling ujung ini adalah sisa bagi ya weh. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Jihan. Oke, baik, karena tadi udah dibuktiin ya sama teman kita Jihan bahwa dia sudah paham. Nah, mana tahu ada teman-teman yang kurang paham mungkin. Jadi kami dari kelompok 3 mau membuka sesi tanya jawab. Jadi apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, kepada Ayla dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tina Yasmin. Di sini saya mewakilkan kelompok 2. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah alat peraga tersebut dapat
Nah, terus kalau misalnya nih, kalau dia dalam bentuk akar itu dia tergantung kalau misalnya akarnya ini tuh dia tidak kayak punya akarnya maksudnya gini, misalnya akar 20 nih. Akar 20 itu kan dia pecahan dari 5 akar 2. Nah, kalau ini kita nggak bisa gunain pakai cara alat peraga ini. Tapi kalau misalnya di akar 9 itu kan udah ada hasil langsung 3 kan. Nah, baru bisa digunakan dengan alat peraga. Nah, kalau untuk lanjutan ini tadi, gimana kalau misalnya angka desimal atau pecahannya itu dia lebih dari 1? Misalnya itu kan 0,5x, 4. Misal di sini koefisiennya itu 1/4 x pangkat 3. Misal nih. Nah, jadi ini cara kerjainnya sama kayak ini. Nah, kita ubah dulu nih. Pertama semua ke dalam bilangan pecahan. Jadi itu saya dari 0,5 itu kan setengah. Jadi setengah x pangkat 4 kurang ini kan udah pecahan, jadi ini 1/4 x pangkat 3. Nah, untuk yang seperti ini kalau misalnya pecahannya lebih dari 1 itu disamain penyebutnya. Jadi penyebutnya 2 sama 4 itu penyebutnya itu 4. Jadi ini dikali 4. Nah, kalau ini dikali 4 kali setengah 2. Jadi 2x pangkat 4 4 kali minus 1/4 itu min 1. Jadi sama dengan bulat terus min x pangkat 3. Nah, baru dia bentuk kebilangan bulat. Kalau langsung kayak gini nggak bisa. Terima kasih. Terus selanjutnya pertanyaan 3 akan dijawab oleh Nadia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibda. Tadi Ibda nanya kalau misalnya di dalam sebuah soal polinomialnya itu pangkatnya ada yang loncat, gitu kan tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada pangkat yang loncat, di alatnya ini pangkat yang loncat itu nggak usah diisi pipet, jadi dikosongin aja. Tapi nanti untuk di kolom tengah ini, di bagian misalnya nih x pangkat 2 yang loncat pangkatnya langsung ke x. Nah, di sininya itu penjumlahannya tetap diisi. Jadi misalnya 0, di sini misalnya 3, berarti 0 ditambah 3 hasilnya tetap diiniin, tetap diubah atau ditambah. Oke, sekian. Terima kasih Nadia atas penjelasannya. Mungkin ini aja dari kami. Jadi kami mau memberi teman-teman kesempatan untuk memberikan kesimpulan atas alat peraga yang telah kami jelaskan ini. Jadi mewakili untuk semuanya kami pilih salah satu, yaitu Mirza. Pada Mirza dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Ira. Jadi dari presentasi tentang alat peraga panel atau papan Horner ini, saya bisa ambil kesimpulan, yakni dengan menggunakan alat peraga ini kan kita dari dalam materi teorema sisa pada bab polinomial ya. Jadi menurut saya tidak cepat bosan, karena jujur saja kalau udah ketemu matematika dan angka itu memang cepat bosan. Menurut saya itu saja kesimpulan dari alat peraga ini. Terima kasih. Terima kasih Mirza. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf mungkin ada penjelasan yang kurang jelas atau kesalahan kata dalam menjelaskan ini. Jadi selamat siang semuanya. Siang. Oke, kelompok 3 boleh kembali lagi ke tempatnya. Wah, keren sekali tadi ya alat peraganya dengan unik ya. Kita melihatnya, mata kita belum memandangnya dengan indah, dan cara pengerjaan teorema sisa juga dapat lebih mudah kita pahami. Oke, saya sangat antusias buat kelas ini ya, untuk alat peraga yang kalian buat sangat-sangat mudah dan unik ya, dan mudah dimengerti. Oke, kemarin sudah Ibu bilang, Ibu akan setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, maka Ibu akan membagikan lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik ya. Di sini Ibu bagi setiap kelompok itu 1, maka kalian kerjakan LKPD-nya ini ya sesuai dengan kelompok kalian. Jadi di sini ada nama kelompok, ada nama-nama kelompok, itu kalian isi, lalu kalian kerjakan soal yang sudah Ibu berikan.
yang ini buat kelompok 4. Oke ya, sudah bisa dimulai dari sekarang. Oke, udah selesai? Udah selesai? Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke, sekarang boleh kalian letakkan di meja ibu. Ayo, letakkan LKPD yang ibu bagikan tadi di meja ibu. Oke, sudah ya. Waduh, hasilnya bagus-bagus nih Bu lihat. Oke, ibu periksa dulu ya. Oke, setelah ibu periksa, ya hasilnya sama-sama apa yang ibu harapkan dan dapat hasilnya itu dengan apa yang kita tujuan hari ini. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, maka dari itu ibu harapkan kalian dapat mengenal atau mengerti tentang teorema sisa menggunakan cara Horner dengan menggunakan alat peraga yang sudah dipresentasikan oleh kelompok dari teman kalian tadi ya. Oke, setelah itu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Setelah pembelajaran, sebelum pulang mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Nikma, apa kabarnya? Iya, selamat pagi Bu Nur Cahaya. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ya, saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan obrolan kita yang kemarin. Jadi terkait dengan praktik mengajar yang sudah Ibu lakukan dan yang sudah saya observasi. Nah, jadi kita akan mengobrol santai saja ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya. Jadi nanti dari obrolan kita ini apa yang ingin Ibu harapkan? Dan menurut saya ini saya mengharapkan obrolan kita ini dapat sharing, tukar pikiran dari praktik mengajar yang sudah saya lakukan Bu. Apa yang kekurangan dari saya dan bagaimana perbaikannya, saya ingin diberi masukan dari Ibu. Baik, jadi Ibu mengharapkan bisa sharing ya, kita dapat bertukar pikiran, diberi masukan, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apa kekurangannya, kemudian apa yang menjadi yang perbaikannya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Perasaan saya lega ya Bu, saya jadi lebih plong lagi ya terkait kemarin yang sudah saya rencanakan itu ya jauh lebih baik. Saya bisa dapat merancang medianya lebih mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh murid. Perasaan saya juga lebih sekarang ya Bu ya, lebih gak ada beban gitu ya Bu ya, karena saya bisa fokus dan begitu bersemangat. Baik, jadi Ibu Nikma merasa lebih lega, lebih plong, lebih bersemangat gitu ya Bu ya. Nah, melihat juga antusias murid yang begitu fokus dan lebih bersemangat. Saya juga melihatnya seperti itu Bu. Nah, di sini saya mau bertanya ini kepada Ibu. Rencana perbaikan yang Ibu sampaikan kemarin pada saat kita observasi ya itu sudah tercapai atau belum? Sudah Bu, kemarin saya merencanakan media dengan alat peraga Horner dan sudah dipraktikkan langsung oleh siswa di dalam kelas. Iya, jadi yang Ibu rencanakan sudah sesuai begitu ya Bu ya? Sudah sesuai dengan tahapan yang sudah Ibu buat sebelumnya. Nah, itu sudah terlihat dan sudah terlaksana semuanya dengan baik. Baik Ibu merasa pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran nih, ya kan?
apakah murid itu sudah mencapai tujuan pembelajaran seperti yang ditulis kemarin di RPP? Iya Bu, sudah. Tujuan pembelajaran itu kemarin siswa dapat menggunakan alat peraga dengan pembelajaran teorema sisa dan mampu menyelesaikan teorema sisa pada suku banyak dengan menggunakan alat peraga Horner. Saya melihat siswa sudah mampu menggunakan alat peraga dan setelah saya mengoreksi LKPD yang mereka kerjakan, ternyata siswa juga sudah bisa menyelesaikan teorema sisa dengan baik Bu. Baik, bagus sekali ya Bu. Tujuan pembelajarannya itu yang diharapkan sudah sesuai dan sudah sudah bisa terlaksana semuanya gitu. Nah, kemudian nih apa yang Ibu rasakan baik ya, yang perlu dipertahankan dan hal-hal yang masih kurang menurut Ibu dan yang perlu ditingkatkan lagi. Yang saya rasa itu sudah baik ya Bu, dapat memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran dan menyelesaikan teorema sisa pada suku banyak dengan menggunakan media dan alat peraga. Mereka buat sendiri ya, dengan cara membuat kelompok belajar, lalu mereka membuat alat peraganya itu dengan benda yang mudah didapat gitu, yang di sekitar rumah gitu. Jadi mereka nggak perlu harus mengeluarkan biaya yang banyak gitu ya. Benda-benda itu dapat mereka temukan di sekitar rumah mereka sendiri gitu. Oh, berarti penggunaan media yang mereka pakai itu mereka buat sendiri tuh dengan alat-alat benda yang ada di sekitar rumah. Jadi hal berikutnya nih Bu, yang berikutnya, hal-hal apa saja nih yang masih kurang dalam pembelajaran kemarin dan kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Iya Bu, yang masih kurang mungkin adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan anak atau dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya pelaksanaannya kurang maksimal Bu. Baik, jadi menurut Ibu Nikma pembelajaran kemarin masih kurang maksimal dan perlu peningkatan, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kemudian terkait pembelajaran memenuhi kebutuhan murid atau pembelajaran diferensiasi ya. Nah, selanjutnya terkait area pengembangan pembelajaran, adakah strategi khusus gitu Bu untuk meningkatkan hal-hal yang dirasa masih kurang tadi? Gimana Bu? Mungkin saya akan meningkatkan wawasan saya ya Bu, menambah lagi ilmu pengetahuan, mengikuti pelatihan-pelatihan di platform mereka mengajar. Selain itu saya akan mencari sumber-sumber lain untuk saya pelajari dari media sosial, misalnya YouTube ataupun dari sumber yang lainnya Bu. Wah, bagus sekali ya Ibu ya. Rencananya bisa meningkatkan wawasan, menambah ilmu pengetahuan, mengikuti pelatihan mandiri, mungkin ya Bu dari PMN, bisa jadi selanjutnya membuat aksi nyata begitu ya Bu, dan dari media sosial lainnya atau dari YouTube. Nah, selanjutnya terkait rencana itu, kapan nih Ibu Nikma mau memulainya? Kemudian ada target berapa lama waktunya Bu? Iya Bu, untuk pelaksanaannya secepatnya ya Bu ya. Lebih kurang waktunya 6 bulan. Ke depan saya akan menyelesaikan itu semuanya Bu. Iya, baik. Jadi sudah terplanning gitu ya Bu ya, dengan baik. Tapi ada baiknya itu Ibu buat catatan kecil supaya nggak lupa gitu kan, waktunya kapan, kemudian untuk menindaklanjutinya. Jadi nggak terabaikan gitu. Jadi semoga rencana Ibu ke depan bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya siapa nih yang menjadi sumber inspirasi atau nantinya Ibu memerlukan bantuan dari siapa gitu? Ibu, yang pertama tentunya dari atasan kita ya Bu, kepala sekolah, rekan sejawat dan rekan guru lainnya yang baik dari satu sekolah maupun dari luar sekolah Bu. Iya, baik. Memang kita perlu berkolaborasi ya Bu Nikma ya. Nah, untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Nah, intinya kita dapat menjalankan tupoksi kita itu dengan baik supaya kita juga bisa menuntun murid ke depan. Nah, kemudian nih saya juga mau bertanya, Ibu Nikma ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Enggak Bu, cukup sampai situ saja Bu. Baik,
Terima kasih ya Ibu ya. Nah, sebelum saya tutup, saya akan review sedikit dari awal pembicaraan kita, dari mulai perjumpaan kita. Nah, Ibu Nikma ini sudah melakukan serangkaian kegiatan supervisi akademik dimulai dari 3 tahapan. Yang pertama tahapan observasi, kemudian yang kedua itu adalah tahapan observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, sejauh ini yang sudah saya tinjau itu sudah baik ya. Semoga kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat bagi Ibu ya, terutama Ibu Nikma, dan bisa berimbas begitu Bu. Bisa berimbas untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru untuk menuntun siswa ya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih semangat, dan tetap fokus pada tupoksi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat waktunya Bu Nikma ya. Saya akhiri perjumpaan kita. Terima kasih, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu.